Halo semuanya, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Apa kabar semuanya? Hari ini aku agak berbeda tempatnya karena aku lagi ada di tempat lain, di kota lain. Eh, Lagi nemenin anakku yang kuliah. Ya bolak-balik ya. Sekarang itu banyak bolak-balik dan ya maaf kalau misalnya audionya nggak kayak biasa gitu. Bagus mungkin apa ya, kalau di sini tuh agak bergema gitu ya, dan juga tempatnya dan lain sebagainya. Secangkir Kopi Tarot adalah salah satu acara dari Katanya Tarot Indonesia yang biasanya aku bikin seminggu sekali dan aku naikinnya setiap hari Sabtu. Sambil aku minum kopi, sambil aku baca tarot. Jadi ini adalah pembacaan tarot yang energinya pada saat ini ada gitu loh. Dan aku bacain itu. Jadi kalau misalnya uh, bukan kalau misalnya ya, tapi pokoknya kalau pembacaan yang biasanya aku publish secara umum itu uh, mestinya yang biasa udah nonton readingan tarot tuh tahu gitu ya, bahwa pembacaan tarot itu kalau yang dipublish secara umum belum tentu energi dia yang ketarik ya. Jadi ini bisa resonate bisa enggak, bisa sesuai atau tidak sama situasi dan kondisi kamu. Jadi kalau misalnya nggak sesuai jangan dipaksain. Kalau nggak suka jangan dipaksain. Kalau misalnya nggak suka sama teror dan jangan dipaksain juga. Kalau misalnya nggak suka sama durasinya sama apalah segala macem deh yang ada di channel ini dan ada di video ini, jangan dipaksain. Oke? Ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Kalau kurang suka ya silakan move on ya, cari hal-hal yang sesuai dengan kriteria dan keinginan kamu yang membuat kamu nyaman. Kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik energinya ya. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, semuanya lancar-lancar. Kalaupun misalnya lagi ada kesulitan, lagi ada masalah, lagi sakit dan lain sebagainya, aku selalu doakan agar segala sesuatunya dipulihkan untuk kalian, dilancarkan untuk kalian, diberikan solusi yang terbaik untuk kalian, diberikan kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan juga ya dalam menghadapi situasi-situasi dalam kehidupan kamu. Oke, kita mulai aja ya pembacaan tarotnya. Mungkin nggak kelihatan kartu-kartunya ya, apa aja secara jelas, tapi aku akan liatin aku akan liatin kartunya. Oke lah. Knight of Pentacles. Knight of Pentacles. Knight of Pentacles ini energi seseorang yang dia itu dalam melakukan segala sesuatunya itu tidak tergesa-gesa. Gimana ya cara ngomongnya? Orangnya sangat grounded sekali, tidak tergesa-gesa, tidak mau sembarangan ya dalam mengambil keputusan, dalam mengambil tindakan, dalam melakukan segala hal. Dia make sure kalau situasi dan posisi dia ada di tempat yang aman. Tetapi energinya si Knight of Pentacles ini adalah energi yang perlahan tapi pasti. Ya, buat beberapa dari kamu ini kan karena pembacaan general ya, jadi bisa mengenai apa aja, bisa mengenai percintaan, bisa mengenai hubungan, bisa mengenai hal di dalam diri kamu dan apa yang kamu kerjakan, bisnis, pekerjaan dan lain sebagainya. Ini bisa segala bidang dalam hidup ya. Nine of Pentacles di sini ya, kamu mungkin sedang melakukan sesuatu gitu ya, sedang merintis. Ini biasanya kalau si Nine of Pentacles ini dalam menjalani proses gitu ya, dan dia itu walaupun kadang-kadang orang ngelihatnya kayak lu nggak ngapa-ngapain gitu ya, tetapi dan kadang-kadang dirinya pun merasa kok kayaknya nggak maju-maju gitu loh, karena progres yang dibikin sama dia itu bukan progres yang besar.
yang langsung signifikan, yang bisa kelihatan gitu loh. Dan ini yang kadang-kadang kalau ini adalah hal yang di dalam diri kamu gitu ya, yang sedang kamu lakukan. Entah kamu mungkin sedang merintis satu usaha, membuka sesuatu atau menjalankan sesuatu, bidang kreatif, ataupun mencoba satu bisnis, ataupun pekerjaan kamu, ataupun mungkin hubungan juga bisa ya. Tetapi eh, kamu ini sedang menjalani sesuatu yang apa ya, konsisten mungkin, ataupun ini yang perlu kamu lakukan adalah satu konsistensi ya, sesuatu yang bukan dilakukan langsung jeduar gitu ya, langsung kelihatan, langsung nyata gitu. Tetapi sesuatu yang dirintis sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, dan itu mungkin tidak dilihat ataupun tidak terlihat progresnya, improvementnya, hasilnya, tetapi ini sedang kamu jejaki. Ataupun ini bisa juga kamu, dan kadang-kadang situasi dan kondisi seperti ini tuh kadang-kadang bikin orang nggak sabar gitu ya. Termasuk kalau ngadepin orang seperti ini. Seseorang yang mungkin tidak bisa diandalkan untuk melakukan sesuatu yang cepat. Contohnya misalnya di dalam hubungan. Aduh, gila nih. Udah berapa lama kok masih gini-gini aja gitu ya, kok nggak ada perkembangan gitu, nggak ada kemajuan dan lain sebagainya. Tetapi hari demi hari kalian makin mengenal gitu ya, makin mengenal itu juga kan adalah satu progres di mana kamu bisa menentukan apakah gua akan terus, apakah gua akan enggak, apakah gua yakin dan apakah gua enggak dan lain sebagainya. Nah, orang yang misalnya kamu menghadapi orang yang kayak gini, kayaknya tuh kayak orang yang nggak maju-maju gitu loh. Padahal di dalam kenyataannya kadang-kadang kita nggak bisa ngeliat gitu ya, nggak bisa ngeliat kemajuan itu, perkembangan itu. Tetapi sebenarnya hari demi hari itu ada sesuatu yang berkembang. Cuman kan ada yang orang yang langsung apa ya, bisa melihat gitu ya. Tapi maksudnya gini loh, ini adalah energi yang nggak buru-buru. Dan mungkin buat beberapa dari kalian ini adalah message-nya. Message untuk berhati-hati, untuk memastikan bahwa apa yang kalian lakukan itu udah benar, di jalan yang benar, di track yang benar. Jangan gegabah, jangan terburu nafsu, jangan terpancing emosi, jangan, ya pokoknya hal yang impulsif gitu loh. Ini beda dengan Knight of Swords ya, karena Knight of Swords itu energi yang impulsif, yang kalau ada dorongan langsung lakuin tanpa mikir, tanpa ngeliat dulu, tanpa merhatiin dulu. Pokoknya ada apa langsung dilakuin, ada apa langsung diomongin, ada apa langsung, tanpa dia ada pemikiran-pemikiran gitu ya, pemikiran-pemikiran, nanti mikirnya nanti setelah dia ngelakuin, nanti mikirnya nanti setelah dia ngomongin. Nah kalau si Knight of Pentacles ini lebih kepada kayak mikir, melihat, menganalisa, mengobservasi ya. Dan ini kadang-kadang terjadi misalnya di dalam hubungan. Kadang-kadang di dalam hubungan itu, dikala satu orang misalnya mau make sure kalau misalnya dia itu ada di posisi yang safe gitu ya. Gue bener nggak? Gue ini nggak? Makanya ada kadang-kadang orang yang nggak mau terburu-buru untuk cepet-cepet tunangan, untuk cepet-cepet nikah, untuk cepet-cepet punya anak, untuk cepet-cepet mungkin nyicil ini, nyicil itu, ngebangun ini, ngebangun itu. Dia bener-bener, gue pengen make sure kalau keputusan dan tindakan gue ini ada di jalan yang tepat gitu loh. Bahwa gue
nggak akan jadi bumerang di kedepannya buat gue, nggak akan nggak akan ngerugiin gue, nggak akan nyakitin gue, nggak akan ngejeblosin gue. Pokoknya dia tuh bener-bener yang hati-hati. Padahal mungkin pasangannya nggak bisa begitu. Tapi kadang-kadang jadinya akhirnya di judge-nya gitu ya, di judge-nya adalah kamu nggak nggak ada kemajuan gitu ya. Mungkin kadang-kadang dipikirnya main-main gitu karena dilihatnya nggak ada improvement. Padahal dia cuman pengen safe, pengen dia selalu ada di tempat yang aman gitu. Nah ini bisa adalah apa yang kamu sedang jalankan atau apa yang sedang kamu dealing dengan gitu ya, ataupun ini adalah message untuk kamu bahwa ada energi ini, ada message ini ya. Buat beberapa dari kamu ini ada satu mungkin tawaran, ada satu opportunity, ada satu hal yang ingin diberikan kepada kamu, tetapi hal ini tidak cepat, hal ini tidak instan, hal ini membutuhkan waktu untuk bisa nyampe ke kamu. Nah sekarang tantangannya adalah kamunya sabar apa tidak gitu ya, sabar atau tidak melalui proses ini, mengikuti proses ini, menjalani proses ini ya. Kembali lagi sebenarnya kayak misalnya aku beberapa kali menghadapi beberapa klien yang dia punya hubungan dengan seseorang di mana orang ini selalu tidak siap. Padahal mungkin buat dia 1 tahun itu udah cukup untuk bisa melangkah maju ke jenjang yang lebih serius lagi. Tetapi pasangannya belum mau gitu ya, belum siap dan lain sebagainya. Dengan alasan mungkin dia dengan alasannya ya ada yang masalah kestabilan. Karena ini adalah faktor-faktor yang tergantung lagi prioritas gitu ya. Tetapi aku selalu bilang setiap orang itu punya pilihan dan kita nggak bisa menuntut orang untuk memilih sesuatu yang sama dengan kita. Walaupun misalnya atau mengkomitkan diri dengan sesuatu yang sama, dengan satu pilihan yang sama, ataupun dengan sesuatu yang kita komit dengan. Karena setiap orang itu punya masa dan waktunya sendiri ya. Jadi kalau misalnya menghadapi hal seperti itu terus gimana? Kitanya harus bisa yang namanya menghormati juga pilihan orang. Menghormati, oh gue pengen sesuatu yang serius, sesuatu yang maju, yang ada perkembangannya. Gue bersama dengan orang yang tidak siap karena dia mungkin merasa belum stabil. Ya kadang-kadang ada orang yang kalau gue kerjaannya belum stabil terus gimana kalau gue menikah? Gimana gue ngasih makan anak orang? Gimana gue misalnya mau ngeberesin diri gue aja belum genah apalagi orang lain gitu ya. Padahal mungkin pasangannya ini berusaha untuk udahlah jalanin aja nanti di depan kita. Nah itu ada orang-orang yang seperti itu. Bukan berarti salah juga gitu ya, karena kan setiap orang berbeda, karakternya berbeda, cara pikirnya berbeda, mindsetnya berbeda, segala sesuatunya berbeda. Tapi orang itu ya maksudnya menghadapi situasi dan kondisi seperti ini bagaimana? Ya harus bisa saling menghargai, tetapi bukan hanya menghargai ketidaksiapan seseorang dan akhirnya mengorbankan waktu, tenaga tanpa adanya satu kejelasan. Kitanya juga punya harus punya deadline. Oke, sekarang kalau gue udah ngerasa siap, gue bersama dengan seseorang yang tidak siap.
Dan gue udah misalnya menunggu 1 tahun, dia tidak siap juga. Gue hargain, tetapi gue juga harus menghargai diri gue. Karena gue ngerasa gue sudah stabil, gue sudah mapan, gue sudah siap, berarti gue harus juga mencari seseorang yang sepadan dengan gue, yang sama kesiapannya dengan gue, yang sama kemapanannya dan kestabilannya dengan gue, dan gue tidak bisa gitu loh memaksakan. Nah, itunya dulu harus sadar, itunya dulu harus masuk gitu loh, bahwa orang ini gue sudah tunggu ya nggak bisa dan nggak akan siap-siap. Ini udah 1 tahun, nanti kamu oke lah, gue kasih deh 1 tahun untuk dia mengusahakan dan mengupayakan itu sampai dia siap. 1 tahun tidak, ya kamunya pun harus bisa menegaskan itu kepada dirimu bahwa oh ya memang dia tidak mau gitu ya, memang dia tidak siap dan mungkin tidak akan siap gitu ya. Tapi kadang-kadang gitu kita kalau udah kayak begitu, apalagi kalau misalnya aduh udah dalam banget nih, udah sayang banget dan gue pengennya nikah sama dia, dan banyak orang akhirnya memaksakan untuk bersama dengan orang yang tidak sepadan, tidak sama kesetiaannya, tidak sama segala sesuatunya gitu loh. Karena ya itu tadi, pengennya itu. Akhirnya dia menunda-nunda. Jadi ada deadline nih, udah dibikin deadline. Digeser lagi deadline. Ya akhirnya apa? Akhirnya ya nggak ketemu-ketemu. Akhirnya ya kalau misalnya mau tahu gitu ya, orang itu benar-benar serius atau tidak, ingin atau tidak ada di dalam kehidupan kamu, dia akan juga memperlihatkan perkembangan. Dia juga akan memperlihatkan bahwa oke, nih pasangan gue udah mau nikah nih. Ambillah contoh seperti ini. Pasangan gue udah mau nikah nih. Dia kasih deadline sama gue 1 tahun. Dia akan menunjukkan. Kalau kamu lihat ada progres. Oh setidaknya mungkin dianya sudah punya mungkin tabungan gitu ya. Tapi mungkin belum siap, belum beres, belum apa gitu ya. Tapi kamu sudah melihat perkembangan ya, itu mungkin perlu dipertimbangkan gitu ya. Tapi kalau kamu kasih terus waktu, kasih terus kesempatan, yang ada orang yang misalnya tidak benar-benar, akhirnya ya dia ditungguin ya dia leha-leha aja. Sama kan kayak misalnya ada orang yang mengenai pekerjaan ya. Dan dia ini nggak dikasih deadline, akhirnya apa? Dia asik dan mengerjakan hal-hal lain. Dia asik karena apa? Nggak ada waktu, nggak ada batas waktunya, gitu. Sama juga dengan kitanya sendiri, gitu ya. Kalau menginginkan sesuatu atau punya goal atau punya apa, kitanya harus juga men-set up milestone kita, mengorganize, memanage, juga memberikan ya deadline itu gitu loh. Agar apa? Agar kitanya kepacu kalau kita benar-benar mau ya begitu. Nah cuman yang tadi aku kembali lagi ngomongin masalah ada tawaran ataupun ada sesuatu yang ingin hadir ke dalam kehidupan kamu. Tapi ini membutuhkan proses, ini membutuhkan kerja keras, ini membutuhkan usaha, upaya, kesabaran dan lain sebagainya. Kesabaran. Energi ini membutuhkan kesabaran dan proses. For our search.
Dan mungkin buat beberapa dari kamu kayak iya rasanya tuh kayak mungkin karena sudah melewati hal ini dan tidak melihat adanya improvement, adanya progres. Kamu kayak butuh waktu untuk mikir, untuk memikirkan apakah gue akan lanjut atau tidak. Ya buat beberapa dari kamu, mungkin ngadepin orang yang seperti ini, yang nge-stalling mulu gitu ya, nge-delay mulu. Terus mungkin lama-lama capek. Dan di sini mungkin buat beberapa memutuskan untuk ya udah deh, coba deh kita pikirin, bahkan mungkin buat beberapa dari kamu ambil waktu untuk saling mikir gitu ya. Lo pikirin lo dengan misalnya ini mengenai hubungan gitu ya, lo pikirin hubungan kita, lo masih mau lanjut apa enggak gitu ya. Tetapi ini kayak sesuatu kondisi istirahat gitu ya, istirahat untuk berpikir, untuk kontemplasi, untuk tahu mau mengambil apa. Dan mungkin buat beberapa dari kamu menghadapi satu proses itu tidaklah mudah ya, dan seringkali kita kelelahan. Dan mungkin buat beberapa dari kamu ini adalah message bahwa kamu butuh untuk benar-benar mempelajari situasi dan kondisi kamu dengan tenang. Ya, dengan tenang, dilihat lagi, diobservasi lagi, diperhatikan, dianalisa lagi, beri waktu sama diri kamu. Kamu mungkin perlu slow down gitu loh. Kadang-kadang kita memaksakan diri kita untuk terus jalan ngerjain ini tanpa istirahat. Dan mungkin buat beberapa dari kamu ini adalah message-nya. Kamu kayaknya butuh istirahat. Kamu kayaknya butuh waktu untuk sendiri dengan diri kamu supaya kamu bisa berpikir dengan tenang dan menemukan. Kadang-kadang kita meremehkan saat dimana kita slowing down gitu ya, waktu kita memperlambat langkah kita. Karena kadang-kadang di saat kita memperlambat, kamu bayangin deh kalau kamu lagi jalan nih, terus yang nyetir kenceng gitu ya, kita hampir nggak ngeh dengan apa yang terjadi gitu loh. Dan gak bisa juga ngeliatin oh ada ini, ada itu, ada ini, ada itu ya. Tapi saat kita slowing down, kamu jadi ngeliat oh ya ada sawah, ada pohon, ada misalnya ada patung bagus, ada hal-hal yang bisa kamu nikmatin. Itu contohnya gitu ya, itu contoh di saat kamu slowing down. There's a lot of things yang kamu bisa lihat, yang bisa menginspirasi kamu, yang bisa bikin ide buat kamu, yang bisa mungkin juga memberikan pencerahan buat kamu, yang bisa menyadarkan, yang bisa ngasih pelajaran dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang kita seringkali lupa dengan gue harus ini, gue harus itu, gue harus ini, gue harus itu, gue harus ini, gue harus itu. Nah, kadang-kadang ya kalau orang lagi panik, lagi ada apa gitu ya, terus tenang. Ambil napas dulu, hembusin. Ambil napas dulu, tahan, hembusin. Ambil napas dulu, tahan, hembusin. Sampai dia tenang dan akhirnya apa? Dia bisa berpikir. Akhirnya dia nggak panik. Akhirnya dia bisa menemukan solusi. Akhirnya dia bisa berpikir lagi dengan tenang, melihat lagi dengan tenang, dan lain sebagainya ya. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin kamu sedang membutuhkan
waktu untuk istirahat. Two of Cup dalam keadaan terbalik. Two of Cup dalam keadaan terbalik, ya. Iya. Ini buat beberapa dari kamu. Ini adalah hal yang terjadi mungkin di dalam apa ya? Dalam hubungan kamu. Di mana kamu mungkin sudah merasa cukup memberikan banyak kesempatan, cukup bersabar, cukup berkorban, cukup melakukan segala sesuatunya, dan kamu mungkin melihat tidak ada progres. Kamu melihat tidak ada perkembangan, kamu mungkin bahkan merasa bukannya progres tetapi kemunduran bahkan buat beberapa dari kamu. Dan ini dengan adanya Two of Cup dalam keadaan terbalik ya. Kalau yang aku lihat di sini, kamu memutuskan di sini, kamu kayak mikir dan kayak kok kayaknya memang tidak seimbang. Kok kayaknya memang apa yang aku inginkan dengan apa yang dia inginkan tidak sejalan. Apa yang aku ingin taruh di meja dengan apa yang aku udah banyak naruh hal di atas meja ini, tetapi dia tidak, gitu loh. Ada satu ketidaksepadanan, ada satu ketimpangan, ya. Dan mungkin buat beberapa dari kamu mengalami satu situasi di mana sesuatu itu sudah kayak menimbulkan kejenuhan, gitu loh. Dan mulai kehilangan rasa di situ, mulai kehilangan gairah di situ, mulai kehilangan connection di situ. Bisa di dalam masalah asmara, tetapi juga connection dengan sesuatu yang kamu lakukan. Kok kayaknya apa yang gue lakukan ini nggak ada progresnya, dan kayaknya udah menjadi satu rutinitas yang melelahkan buat beberapa, dan gue kayaknya pengen break dulu gitu ya dengan situasi ini, karena gue ngerasa udah nggak bisa menikmati lagi, ataupun nggak ada connectionnya antara gue dengan apa yang gue lakukan, dengan apa yang gue kerjakan, sehingga kamu kayak gue kayaknya harus cari hal lain gitu ya, cari sesuatu yang lain, mungkin cari pekerjaan yang lain, cari mungkin cara bisnis yang lain, mungkin cari cara invest yang lain. Dan ini pun kalau di dalam hubungan bisa jadi, kok kayaknya gue juga udah ngerasa hampa, udah nggak ada feeling gitu ya, udah nggak ada rasa, hilang feeling, ilfeel ya terhadap apa yang terjadi pada saat ini. Dan ini kamu mungkin pada saat ini ya, kamu lagi buat beberapa dari kamu masih banyak berpikir masalah itu untuk menyudahi ataupun ini adalah energi yang kamu dealing dengan, ya. Mungkin ini orang yang kamu dealing dengan. Tetapi buat beberapa dari kamu, ini tuh ya seseorang yang sudah menjalani sesuatu dan lelah karena tidak ada progres, tidak ada perkembangan, tidak ada improvement, jalan di tempat, dan menyebabkan kelelahan karena tidak adanya itu gitu ya. Karena kadang-kadang banyak orang ya rela untuk ataupun mau untuk bertekun atau mengkomit atau mendedikasikan dirinya kepada sesuatu dengan melihat adanya perkembangan ataupun progres. Tapi di saat dia tidak melihat hal ini akan membawa dia kemana-mana, lama-lama capek. Ngapain gue begini terus, ngapain gue di sini terus, ngapain gue ngasih ini terus, ngapain, dan akhirnya ya udah capek, lelah.
gitu ya. Dan lama-lama itu pun mengikis kecintaan dia, kesukaan dia, keinginan dia untuk terus berjalan di situ. Begitu, itu yang aku lihat ya. Terima kasih sudah nonton. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat dan berguna. Tapi kalau misalnya enggak, ya jadikan saja satu hiburan. Terima kasih semuanya. Selamat berakhir pekan. Namaste.